Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marida. Di sini ingin menjelaskan sedikit tentang lumut tanduk, ciri-ciri, siklus hidup, dan peranannya. Kita mulai ya. Lumut tanduk. Gambarnya seperti ini. Lumut tanduk adalah suatu tumbuhan kecil, tidak berbunga, pendek, dan termasuk tanaman non-vaskuler atau bisa di air dan bisa di darat. Lumut tanduk mewakili beberapa tanaman darat pertama dan memiliki 300 spesies berbeda dalam ordo Bryophyta. Ciri-ciri lumut tanduk. Tubuhnya cukup mirip dengan lumut hati, tapi memiliki perbedaan pada sporofitnya. Sporofit ini bisa membentuk kapsul yang memanjang dan padat dan dapat tumbuh seperti tanduk. Habitatnya ada di daerah yang memiliki kelembapan cukup tinggi. Seluruh poros Sporogonium ini terdiri dari sebuah jaringan atas dan dari beberapa sel mandul. Kolumela yang diselubungi oleh jaringan. Kolumela ini kemudian memproduksi spora. Archaeospora juga memproduksi sel-sel mandul yang biasa disebut dengan Elthera. Keunikan dari lumut tanduk jika dibandingkan dengan lumut lainnya, masaknya kapsul dalam spora pada sporogonium yang tidak bersamaan. Selain itu, dimulai dari atas dan terus berurut-turut menuju bagian bawah. Dinding sporogonium ini memiliki stoma yang terdapat 2 sel penutup. Anthocerotales ini terdiri hanya dari satu suku, Anthocerotaceae. Lumut ini hanya memiliki beberapa marga yang telah dimasukkan ke dalam satu kelompok saja, yaitu suku. Gametofit memiliki halus berbentuk seperti cakram dengan tepian yang bertoreh. Sel-selnya hanya bisa memiliki satu kloropas dan hanya memiliki satu kloropas yang ada satu pironaid besar. Pada bagian bawah, talus berdiri dari stoma dengan 2 sel penutup dan berbentuk ginjal. Sel-sel penyusun kaki sporogonium memiliki bentuk seperti rizoid dan melekat di tarus gametofitnya. Sporogonium tidak memiliki tangkai dan mempunyai bentuk yang mirip tanduk, kira-kira panjangnya 10-15 cm. Berdasarkan analisis menggunakan asam nukleat, ternyata lumut jenis ini memiliki kerabat paling dekat dengan salah satu tumbuhan berpembuluh atau vaskuler. Lalu siklus hidupnya atau cara berkembang biak lumut tanduk. Lumut tanduk pada kelas ini dijumpai berkembang biak secara aseksual dan seksual, seperti pada lumut hati, yaitu perkembangbiakan secara aseksual bisa dengan fragmentasi, pembentukan kuncup atau gema, pembentukan umbi atau tumber, penebalan ujung tepi atau talus yang merupakan suatu cara untuk mempertahankan diri terhadap kekeringan, dan juga peristiwa apospori. Perkembangbiakan secara seksual dengan membentuk arteridium dan archegonium. Antheridium dan archegonium terkumpul pada suatu lekukan sisi atas talus. Zigot mula-mula membelah menjadi 2 sel dengan satu dinding pisah melintang. Sel yang di atas terus membelah yang merupakan sporogonium. Diikuti juga oleh sel bagian bawah yang membelah secara terus-menerus membentuk kaki sporogonium. Sporogonium kaki berfungsi sebagai alat penghisap. Lalu ada habitatnya. Tumbuhan ini bisa hidup melekat di atas tanah
dengan peratara rizoidnya. Lumut tanduk mempunyai talus yang sederhana dan hanya memiliki satu kloroplas pada setiap selnya. Pada bagian bawah talus terdapat stoma dengan 2 sel penutup. Lumut tanduk sering dijumpai hidup di tepi danau, sungai, atau di sepanjang selokan. Peranannya. Salah satu dari manfaat lumut tanduk ini bisa ditanam pada akuarium. Cukup dengan menempelkan satu tunas atau beberapa potongan lumut yang masih mengandung rizoid kerikil di posisi bawah akuarium. Lumut ini akan cepat tumbuh sehingga ke permukaan air yang akhirnya membentuk rumpun tebal. Lumut tanduk ini bisa memberikan fasilitas keamanan bagi benih ikan. Selain itu, lumut ini dapat mengoksidasi badan air ketika terendam. Bisa juga sebagai hortikultura untuk polusi udara, sebagai pendeteksi mineral dalam tanah, menangkal hama dan serangga, dan sebagai alternatif pengobatan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih.